antarkan aku ke Muhammad, aku ingin bersyahadat. Satu-satunya manusia yang berbicara langsung dengan Allah di dunia. Konspirasi Allah mengalahkan segala konspirasi. Orang yang lupa sama Allah, dia lupa pada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah hari ini kita akan kembali membahas, kita akan kembali belajar, kita akan kembali mentadaburi Al-Quran. Nah, untuk di episode hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai surah Toha, ya. Nah, teman-teman, apakah sudah pernah membaca apa sih makna ataupun kandungan di balik surah At-Toha ini? Kalau misalnya belum, nah cocok nih video ini buat teman-teman untuk sama-sama kita belajar, karena Widya sendiri juga masih banyak nih yang belum Widya pahami. Seperti biasa ada Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, langsung saja kita akan bahas sahabat Al-Quran mengenai surat Toha. Nah, surat Toha ini sebenarnya artinya apa ya Ustadz ya? Kalau tadi Widya sempat cari ini di aplikasi yang ada di HP Widya tidak menemukan arti surat Toha ini. Jadi artinya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa dimanapun berada, Toha, nama surah ini memang diambil dari pembuka surah ini, di mana surah ini diawali dengan kata Toha. Apa artinya? Tentunya dalam memahami kata Toha ini banyak sekali tafsiran. Salah satunya ada yang mengartikan Toha sebagai salah satu nama dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya banyak nama, ada Toha, ada Yasin, ada Hasyr, ya, nama-nama Nabi ini ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi wallahu a'lam, pandangan yang lebih tepat, kalau Toha ini sebenarnya ya sama seperti pembuka surah-surah lain, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Ini tidak ada artinya. Kita nggak tahu secara detail dan pasti apa artinya. Tapi yang jelas ini adalah pembuka satu surah yang merangsang para pembaca dan pendengar untuk kemudian fokus terhadap apa yang sedang dibaca. Karena ketika disebut kata Toha, apa itu? Ini kan membuat penasaran. Ya, jadi ini diantara gaya bahasa Al-Quran yang bisa melahirkan efek penasaran bagi para pembaca, sehingga kita tidak pernah bosan untuk baca Quran ini. Oke, Masya Allah. Penasaran ya sahabat Al-Quran, Widya juga penasaran. Kalau itu langsung aja kita fokus untuk membahas poin pertama, yaitu mengenai misi Al-Quran dan sifat Nabi yang menerima Al-Quran. Ya. Misi Al-Quran seperti apa? Penting untuk saya sampaikan di kesempatan kali ini, setiap kali kita mengkaji surah Toha, selalu orang mengaitkan momen turunnya surat Toha ini sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kita tahu Umar ini kan sebelum masuk Islam termasuk tokoh penentang Islam yang paling vokal dan yang paling berat untuk dihadapi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kesempatan itu mengkhususkan pada satu malam mendoakan dua orang tokoh kafir Quraisy agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi islami ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Ternyata yang diijabah Allah masuk Islamnya Umar. Dan tentunya masuk Islamnya Umar juga berkaitan erat dengan surah Toha ini. Karena Umar masuk Islam setelah mendengar 10 ayat pertama surah Toha dibacakan. Jadi suatu pagi, tak tahu kita mimpi apa Umar di malam itu, dia tiba-tiba keluar rumahnya membawa pedang yang terhunus, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW di pagi itu. Dia berpapasan dengan salah seorang penduduk Mekah yang menyembunyikan keislaman. Ditanya, mau kemana kau Umar? Aku mau cari Muhammad, aku ingin bunuh dia. Dikatakan oleh orang tersebut, maukah kau aku sampaikan berita yang lebih gempar daripada itu? Apa itu?
kau ingin bunuh Muhammad, tapi adik perempuanmu sendiri telah menjadi pengikut Muhammad. Adik Umar bin Khattab namanya Fatimah bintul Khattab. Ini sudah masuk Islam bersama suaminya, Sa'id bin Zaid. Waktu itu sedang belajar baca Al-Quran. Datang ke rumah keduanya sahabat Nabi bernama Khabbab ibn al-Arad. Dan waktu itu Khabbab sedang membacakan surah Toha ini, mengajarkan keduanya. Ketika Umar datang untuk masuk ke rumah adiknya, betapa terkejutnya Umar mendengar bacaan Al-Quran dari luar rumah. Dia mendobrak rumah. Khabbab waktu itu ketakutan, dia bersembunyi. Ya, Umar berkata kepada adiknya, berikan apa yang kau baca tadi. Ketika adiknya menolak untuk memberikan lembaran Al-Quran, bahkan adik ipar dan adik kandungnya pun dipukul oleh Umar hingga berdarah. Di saat itu adiknya mengatakan, kau najis, lembaran ini suci. Kalau kau mau baca, hendak kau disuruh mandi dan bersuci terlebih dahulu. Ketika Umar selesai dari membersihkan dirinya, dibacakanlah 10 ayat pertama dari surah Toha ini dan masuklah hidayah ke dalam hati Umar. Paginya dia ingin bunuh Nabi Muhammad, hanya dalam beberapa jam Umar berkata, antarkan aku ke Muhammad, aku ingin bersyahadat. Jadi ini surah yang cukup menarik karena di dalamnya banyak sekali ayat-ayat yang menenteramkan jiwa, meneguhkan hati kita. Bahwasanya apa? Surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan Nabi. Kita tahu surat Toha ini turun di akhir tahun keempat atau di awal tahun kelima. Itulah di fase awal-awal dakwah yang begitu berat. Di situ Nabi diboikot, di situ Nabi dimusuhi terang-terangan, dan turunnya surah ini tentunya sedikit banyak semacam setawar sedingin bagi Nabi. Jadi digambarkan apa itu misi Quran. Misi Quran adalah Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tak turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk membuat kau sengsara. Quran ini diturunkan untuk buat orang bahagia, bukan untuk membuat orang sengsara. Ya, kenapa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya apa? Di saat hati kita tak takut sama Allah, maka di saat itu mau dibacakan Quran berkali-kali pun tak ada efeknya. Tak ada efeknya. Tapi bayangkan, hati Umar yang dibacakan surah Toha ayat 10 pertama ini, hati yang waktu itu masih kafir, tapi ternyata bisa menerima hidayah. Gimana pula dengan hati kita? Kita hati, alhamdulillah kita sudah beriman sekarang. Kenapa ketika membaca 10 ayat pertama surah Toha ini, kita justru seperti tidak ada efek apa-apa ayat ini kepada kita. Biasa saja. Ini yang menjadi pertanyaan menarik yang menggugah kita untuk mengevaluasi tadabbur kita tadi. Kalau kita renungkan, ayat ini bisa membuat Umar berubah 180 derajat. Kenapa tak merubah kita? Apa yang salah? Apakah cara kita membaca, ataukah momen ketika mendengar itu kita juga tidak siap, ataukah mungkin sudah ada penyumbat di telinga kita, di mata kita, atau lagi hati kita sudah terbelenggu oleh berbagai faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa menerima hidayah itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin mencoba mendalami lagi ya, Ustadz ya. Apalagi dari ayat pertama 1 sampai 10 tadi ya, surah Toha tadi. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini sahabat Al-Quran, yaitu mengenai kisah Musa. Ini di ayat 9 sampai 99 Ustadz ya. Cukup panjang. Cukup panjang. Oke, kisah Musa ini seperti apa digambarkan? Ya, surat Toha ini juga dalam beberapa riwayat disebut dengan suratul Kalim. Suratul Kalim. Kalim adalah gelar yang diberikan kepada Musa. Satu-satunya manusia yang berbicara langsung dengan Allah di dunia, bukan di langit, di bumi adalah Musa. Ya, jadi memang kalau dikatakan surah Toha ini, kalau bisa dikatakan inilah surat Musa. Musa itu kisahnya disebutkan lebih dari 17 surah dalam Al-Quran, tetapi penggalan-penggalan yang pendek. Yang paling komprehensif membahas tentang Musa adalah di surah Toha ini. Di sini digambarkan mulai dari pertama bagaimana Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi.
Waktu itu Musa sedang berjalan bersama keluarganya meninggalkan kota Madian. Waktu itu di malam hari udara begitu dingin, tiba-tiba Musa melihat ada api dari kejauhan. Musa pun mendekat ke arah api itu. Ternyata disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepadanya tentang dia akan menerima wahyu. Jadi itu awal bagaimana Musa kemudian mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi. Ya. Nah, kemudian di surah Thaha ini juga dikisahkan suatu ketika Musa itu sedang menggembala. Kemudian tiba-tiba keluar suara dari langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Musa. Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa ketika itu mengatakan, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ya Allah, ini tongkatku. Dengan tongkat ini aku menggembala, dengan tongkat ini aku berjalan, dengan tongkat ini aku gunakan kepentingan yang lain. Lihat bagaimana pertanyaan Allah dan jawaban Musa. Allah nanya, apa yang ada di tangan kananmu Musa? Tapi Musa menjawabnya dengan detail dan panjang. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi ketika kita berdialog dengan Allah. Kita tahu masuk surga itu bukan puncak kenikmatan. Tapi puncak kenikmatan masuk surga melihat wajah Allah dan bercengkrama dengan Allah. Coba bayangkan Musa di dunia dalam waktu yang sangat terbatas, ya, terjadi dialog antara Musa dengan Allah. Begitu Musa menikmati itu. Kalau kita misalnya sedang komunikasi dengan orang yang kita cinta lewat telepon, ya, tentunya kita akan mencoba mencari topik baru supaya pembahasan tak habis-habis. Ya, begitu habis pertanyaan, cari lagi pertanyaan lain. Kita pingin janganlah berhenti sehingga kemudian berakhirlah pembicaraan. Inilah yang nampak terkesan dari dialog Musa, menggambarkan dialog kita dengan Allah itu indah. Maka sebenarnya ketika seorang sujud berdoa, ini kan sedang berdialog dengan Allah. Kenapa pula kita saat sholat mau cepat-cepat siap? Kenapa pula kita ketika selesai berdoa ingin cepat-cepat selesai? Padahal kalau kita resapi dan renungkan, ini momen bercengkrama. Termasuk ketika kita membaca Quran, ini sesungguhnya Allah sedang bicara, kita menyimak. Ketika kita berdoa, kita sedang bicara, Allah menyimak. Mana yang lebih nikmat? Tentunya ketika Allah bicara, kita menyimak. Lebih dari ketika kita bicara, Allah menyimak. Jadi itu yang pertama. Di surah ini juga dikisahkan penggal kisah Musa, di mana Musa ini minta kepada Allah karena Musa diutus menghadapi Fir'aun, simbol puncak kejahatan yang pernah ada di muka bumi. Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, angkatlah saudaraku Harun sebagai pendampingku." Doa Musa ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya teamwork, kerjasama. Makin besar tantangan yang dihadapi, kita perlu tim yang solid. Ya, terlepas Musa itu hebat, terlepas Musa itu kuat, tapi semakin banyak orang yang bisa membantu tugas Musa, ini juga akan semakin baik. Maka di antara doa Musa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang kemudian itu jadi doa yang populer tengah-tengah kita, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekeluhan pada lisanku supaya orang bisa paham apa yang aku sampaikan. Ini doa yang dibaca Musa ketika akan langsung berhadapan dengan Fir'aun. Dan yang menarik, ya, Musa mengatakan, waj'alli waziran min ahli. Jadikan ada dari keluargaku pendampingku, Haruna akhi. Itulah Harun saudaraku. Ushdud bihi azri. Jadikan dia bersamaku agar kekuatanku makin bertambah.
wa asyrikhu fi amri. Libatkan dia dalam urusanku. Kenapa? Karena kalau ada dua orang berdakwah, tentunya efeknya lebih baik daripada satu orang berdakwah. Kan begitu. Jangan kita anggap orang lain itu sebagai kompetitor. Ini kan banyak begitu muncul, oh banyak pendakwah baru, ini dianggap kompetitor, ini bahaya. Tidak. Kita semakin banyak orang mengajak pada kebaikan, berpikirlah seperti berpikirnya Musa. Artinya semakin banyak yang mengajak pada kebaikan, berarti semakin ringanlah tugas kita untuk menuntaskan misi dakwah tadi. Ya. Para hadirin, di surah Toha ini juga dikisahkan flashback. Allah ingin sampaikan kepada Musa tentang bagaimana perhatian Allah kepada Musa. Bahkan sebelum Musa lahir, bahkan ketika Musa baru dilahirkan. Kita tahu Musa dilahirkan, ibunya itu kan dihadapkan dengan ancaman serius. Setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel di tahun Musa lahir akan dibunuh. Sehingga ibunya tak punya pilihan. Datang malaikat menyuruh ibunya untuk melempar Musa ke sungai Nil. Ketika itu ibunya lempar saja. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan Allah akan balikkan Musa kepada dia. Ternyata itulah. Dan ini yang kadang-kadang tak mampu dicerna oleh akal kita. Bayangkan, Fir'aun begitu bernafsu ingin membunuh Musa, ya, karena tahu dia Musa ini akan jadi penghancur kekuasaannya. Tapi Allah justru buat rekayasa, Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Allah. Kuasa Allah Ini biasa. artinya apa? Kalau kita renungkan, sehebat-hebatnya manusia membuat sebuah konspirasi, sejahat-jahatnya konspirasi dibuat, ingat, konspirasi Allah mengalahkan segala konspirasi. Maka di sini pegangan kita sebagai orang beriman itu apa? Yang penting kita sabar, yang penting kita bertakwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kau sabar, kalau kau bertakwa, secanggih apapun konspirasi dibuat untukmu, maka konspirasi itu tak akan membahayakanmu sedikit pun. Itu janji Allah. Dan itu yang terjadi pada Musa. Bayangkan, ibarat Musa mau diterkam singa, Musa justru dibesarkan singa. Bukan hanya itu, ibarat ibu Musa, bayinya ingin dibunuh Fir'aun, tapi justru ibu Musa menyusukan Musa, dibayar oleh Fir'aun. Ini kan hebat sekali, yang tak pernah terbayang. Itulah konspirasi Allah. Itulah konspirasi Allah. Okay. Ya. Termasuk juga di kisah ini, paling menarik adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan bagaimana ketika Fir'aun merasakan ancaman Musa terhadap kekuasaannya makin nyata. Ketika itu Fir'aun ingin mempermalukan Musa di depan khalayak banyak. Sehingga Fir'aun mengundang seluruh ahli sihir yang paling handal di negeri Mesir untuk berhadir ke ibu kota berduel dengan Musa. Bahkan ketika itu dengan begitu yakinnya Fir'aun akan menang, dia katakan, kalau kalian bisa kalahkan Musa, semua dapat insentif tambahan, dapat bonus. Dapat bonus. Dapat bonus. Tidak usah khawatir, yang penting kalahkan saja. Permalukan Musa di depan orang banyak. Di saat semua orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan itu, waktu itu Musa mempersilahkan, silakanlah tukang sihir, tunjukkan sihir kalian. Dilempar tali berubah jadi ular, dilempar tali berubah jadi ular. Dan ketika Musa diperintahkan Allah melempar tongkatnya, tiba-tiba ya tongkat itu berubah jadi ular besar yang memakan satu persatu ular-ular jelmaan yang disihir oleh para tukang sihir tadi. Di saat itulah para ahli sihir menyadari yang punya Musa ini tak selevel sama kita. Mereka mengatakan ini bukan sihir biasa, ini bukan sihir, ini mukjizat. Sehingga apa yang terjadi? Di momen Fir'aun ingin mempermalukan Musa, tapi justru Allah jadikan momen itu momen dipermalukannya Fir'aun. Kenapa? Karena seluruh tukang sihir yang sebelumnya ingin diharapkan mengalahkan Musa, justru bertobat secara massal. Mereka bertobat karena sadar ini betul-betul adalah utusan Allah. Mereka bertobat dari sihir dan kemudian sujud kepada Musa sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Bahkan ketika Fir'aun dikisahkan di sini,
mulai mengancam. Kalian satu komplotan, kata Fir'aun. Sama-sama tukang sihir ingin mempermalukan aku di sini. Ketika itu semua tukang sihir mengatakan, iqdi ma anta qadi. Silahkan kau putuskan hukuman apa untuk kami. Kami nggak peduli lagi. Kau hanya bisa memutuskan hukuman di dunia, tapi di akhirat yang penting kami sudah mendapatkan keimanan. Nah, jadi kalau kita lihat para hadirin, berbicara tentang Musa, Musa simbol diktator di setiap era. Simbol diktator setiap era. Apa namanya? Firaun. Okay, ya, simbol diktator setiap era. Kalau dilihat Firaun ini kekuasaannya penopangnya siapa saja. Bersama Firaun itu ada Haman. Haman itu simbol politikus busuk. Bersama Musa itu ada Korun. Korun simbol pengusaha korup. Bersama Fir'aun ada bala tentara yang loyalitasnya bukan kepada negara tapi pada penguasa. Bersama Fir'aun ada tukang sihir. Kalau zaman dulu tukang sihir itu ibarat media zaman sekarang karena dia pendengung. Karena dia untuk menampilkan bagaimana penguasa itu tetap posisinya terbaik, paling bagus dan sebagainya. Bagian publikasi. Bagian publikasi lah zaman sekarang. Tapi lihat bagaimana keruntuhan Fir'aun itu dengan runtuhnya satu persatu penyangga kekuasaan dia. Ketika taubat para ahli sihir, berarti di sini tak disupport media lagi dia. Ya. Ketika pasukan Fir'aun tenggelam nanti, tak disupport lagi dia. Tinggallah kemudian politikus busuk Haman dan pengusaha korup tadi ditambah dengan Firaun sendiri. Dan ini gambaran kepada kita kalau kebenaran sudah datang maka sekuat apapun kebatilan itu tinggal menunggu waktu untuk runtuh satu persatu. Ini bisa kita katakan esensi dan kesimpulan terpenting dari kisah Firaun dan Musa yang ada di surah ini. Oke, Ustadz, ini di ayat ke-100 sampai ayat 114 dijelaskan juga mengenai balasan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan bagaimana nanti keadaannya Ustadz di hari kiamat. Ini kan sangat luar biasa begitu ya, berarti dampaknya. Seperti apa nih Ustadz? Ya tentunya kita tahu bersama, Quran ini kan diturunkan sebagai pedoman. Ibarat orang mau pergi, ya penting kita membawa peta. Penting bagi kita untuk berpedoman supaya tak sesat jalan, kan begitu. Nah, ketika Quran sudah diturunkan, tapi kemudian kita berpaling dari Al-Quran, maka yang timbul adalah kesesatan. Ini yang Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Siapa yang berpaling darinya, dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan membawa dosa yang besar pada hari kiamat. Khalidina fih, kekal di dalam neraka. Wasa'alahum yawmal qiyamati hibla. Itulah seburuk-buruknya yang dibawa pada hari kiamat. Ya, bawa sesat, bawa dosa, bawa kemaksiatan. Ya. Nah, yang paling menarik apa? Kalau kita melihat di sini, yauma idzi yattabi'una ad-da'ila iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Kita tahu Quran ini kan salah satu fungsinya, Quran dapat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Quran ini bisa membela kita nanti pada hari kiamat. Bayangkan kalau kita tidak berpedoman pada Quran, kita abaikan Quran, kita acuhkan Quran, gimana Quran nanti akan membela kita? Ya, kita nggak akan mungkin dapat pembelaan dari Al-Quran. Jadi kita melihat di sini, makanya Allah katakan di sini, wala ta'jal bil Quran min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Jangan kau terburu-buru baca Quran sebelum tuntas dibacakan wahyu itu kepadamu. Karena dulu Nabi Muhammad saat menerima wahyu, Nabi khawatir ada ayat yang tersilap ketika dibacakan oleh Jibril, sehingga Nabi kalau membaca Quran itu mau cepat-cepat. Ya, Allah katakan jangan terburu-buru. Ya, kalau zaman sekarang banyak juga yang mau baca Quran dengan cepat. Ya, yang penting baca, penting baca atau cepat khatam dan lain sebagainya. Nah, padahal
Setiap kata yang dibaca, kalau duduk kita berikan haknya, ini akan membersihkan hati kita. Kalau baca dengan tenang, akan lahirlah dalam diri kita doa. Apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Kapan kita merasa ilmu kita ini masih kurang? Ketika kita baca Quran. Orang yang mentadaburi Quran gak mungkin sombong. Karena setiap kali baca, dia dapat sesuatu hal yang baru, yang menyadarkan dirinya, ilmumu gak ada apa-apanya. Ilmu Allah lah yang maha luas. Yang kau ketahui dari hakikat dunia ini baru sedikit. Sehingga orang yang beriman gak pernah minta tambah kepada Allah kecuali minta ditambahkan ilmu, bukan yang lain. Ustadz, satu lagi yang membuat Widya masih penasaran ini, yaitu mengenai mengambil iktibar dari umat terdahulu. Iktibar ini maksudnya apa, Ustadz? Iktibar itu artinya pembelajaran. Pembelajaran. Ya, Quran kita ketahui bersama, hampir bisa dikatakan 1/5 dari ayat Quran itu kan berisi konten materi yang berkaitan dengan sejarah. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Nah, apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kejadian yang menimpa mereka, sebenarnya itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang mungkin juga berlaku untuk kita. Ya, jadi pendustaan ini kan nggak hanya di umat Nabi Muhammad. Musa didustakan, Nuh didustakan, Ibrahim didustakan, dan kita disuruh untuk melihat. Coba lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Yang dijauhkan atau orang berpaling itu bukan hanya Quran. Dulu saat Musa bawa Taurat, banyak juga pengikut Musa, umat Musa yang berpaling dari Taurat. Ya, jadi selalu kebaikan itu ya bisa dikatakan ya dimusuhi, kebenaran itu dibenci. Tapi apa yang kemudian terjadi inilah yang perlu untuk dijadikan sebagai renungan. Maka saya melihat di sini di surah Thaha sedikit disinggung tentang bagaimana keengganan iblis untuk sujud kepada Adam. Ya, ini bisa dikatakan inilah maksiat pertama yang terjadi. Ya, saat iblis terang-terangan menolak perintah Allah. Kenapa? Merasa aku lebih hebat daripada Adam. Ya, hingga akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Iblis berusaha menggoda Adam supaya Adam juga dikeluarkan dari surga, dan seterusnya perjalanan yang terjadi. Ada saja orang-orang yang berpaling dari aturan Allah, dan itu karena hasil kerja iblis, hasil kerja setan. Nah, Allah katakan di dalam surah Thaha ini ayat yang menarik di ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, aku akan jadikan kehidupannya menjadi sempit, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi kalau kita lupa sama Allah, lupa pada aturan Allah, lupa pada Al-Quran yang merupakan kalam Allah, efeknya pertama hidup kita sempit, yang kedua kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat buta. Allah katakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang protes kepada Allah nanti di hari kiamat. Ya Allah, di dunia aku bisa melihat, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu di dunia Al-Quran kami turunkan padamu, Rasul kami utus kepadamu, tapi kau lupa kepada ayat-ayatku. Maka hari ini aku pun lupa kepadamu. Allah. Jadi ini betapa sengsaranya kalau Allah sampai lupa sama kita. Kapan Allah lupa sama kita? Kalau kita lupa sama Allah. Orang yang lupa sama Allah, dia lupa pada dirinya sendiri. Kalau kita lupa sama Allah, kita nggak tahu apa tujuan hidup. Kenapa kita harus ada? Apa yang harus kita kerjakan? Jadi kunci perbaikan diri terletak pada mengingat Allah. Kalau kita ingat sama Allah, kita sadar apa yang Allah minta kepada kita, itulah kunci untuk kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya kira kalau kita lihat di umat-umat terdahulu, intinya di sini. Ya, misalnya kalau kita lihat
Nabi disuruh di akhir surat Toha untuk banyak bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Sabar Muhammad. Yang diejek bukan hanya kau, Musa pun diejek juga dulu. Ya. Kemudian Allah katakan juga pada Muhammad, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Perbanyak bertasbih, memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari, ini waktu terbaik untuk bertasbih, waktu duha. Begitu juga ba'da asar, sebelum menjelang terbenam matahari, maghrib. Ini juga waktu terbaik untuk bertasbih. Tapi kebanyakan kan waktu itu waktu penuh kelalaian. Waktu sibuk. Kemudian disuruh lagi di sini. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dari sebagian malam kau juga banyak-banyak bertasbih. Begitu juga di sisi siang. Jadi di sini bisa dikatakan penutup surah Toha berisi juga tentang pembelajaran dan pesan-pesan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bekal Nabi supaya dapat sukses dalam menjalankan dakwahnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Suruh keluargamu solat dan sabarlah dalam mendidik keluargamu supaya mereka solat. Kami enggak minta kau berikan rezeki untuk kami. Justru kami yang memberikan kepadamu rezeki. Banyak orang saat ini lupa solat atau enggak solat. Kenapa? Capek cari rezeki. Allah ingin katakan di ayat ini, rezeki sudah kami jamin. Untukmu, untuk keluargamu sudah kami jamin. Yang enggak kami jamin solatmu. Maka ingat solatmu, maka rezekimu pun akan jamin. Jadi ini yang menunjukkan pada kita, ingat Allah sama dengan Allah akan ingat kita. Dan itulah kunci dari hidup yang berkualitas. Oke, nah bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah? Nah, langsung teman-teman pelajari semua ayat-ayat Al-Quran dengan ikuti terus YouTube channel kita. Tentunya ya, jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan selalu membimbing, mengajak teman-teman untuk mempelajari mentadabburi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.